Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kebiasaan ya kumpul-kumpul sebenarnya salat balik haji. Saya kira aku ingin setengah ngaji. Pokoknya anak ini bersyukur kalau kasar ya, banget lagu tidak ngelakoni pelampahane wong soleh wong kuno. Senajan kita durung tentu bisa jadi orang soleh, tapi paling sedikit senang lah cinta leluhur nek kepingin jadi orang soleh. Dalane iku sing wis dilakoni karo mbah-mbah wong sepuh itu macam-macam. Paling enggak ya, paling orang Pak minim keturunan ini sidik ini keluarga itu paling enggak kecoba ibadah sih pokok-pokok orang meninggal namanya maca Quran wirid salat sunat maca selawat ini paling minim. Jadi utama istiqomah sing durung istiqomah sing durung ajeng ya saiki dilihat sebab wong iki tambah suwi tambah tua tambah akeh pengalaman yang asal tidak terpikir. Malah pengalaman itu kadang-kadang tidak ada kitab. Boleh kita kadang-kadang tentu nemu nih salah bahani. Saya kira niat kuliah itu mulai tertarik waktu terus mukir-mukir jauh-jauh sampai ulama-ulama sebut solehin. Jadi saya mau tak boleh ikut ketemu. Jadi menawa langkah pertama perlu ya paling tidak itu difahami. Sebab wong ngelakoni agama itu tahu andane ondone itu. Pertama ilmu kudu ngerti dununge duduke perkara ki apa iki. Nomor loro amal al ilmu wal amalu serket ngelakon. Terus nomor 3 mauhibah al mauhibah peparing pokoknya itu jenjangnya kondone wong iki kepingin iso nglakoni agama sing bener itu telu jenjang syarat. Siji ilmu, loro amal, telu mauhibah.
Artinya mau hibah itu ini tidak jaluk apa-apa. Lakonono harus. Mau hibah iki nunggu peparing teko pangeran. Cara takeran ngono ya gak bodoh kadang-kadang. Malah sing lucu kadang-kadang nasib zahire iki gak bodoh. Amale bodoh, tapi mau hibahe dhewe-dhewe. Ana sing diparingi sugih. Sugih, cukup. Ana sing tersendat-sendat. Uripe iki Senin Kemis. Ana sing duwe pangkat. Ana maneh sing tekun deh. Baca. Ana maneh sing model iki model di lapangan. Jadi ora wiri-wiri lapangan. Tapi ku kabeh dalam satu rangka, dalam satu bingkai, dalam satu lingkungan. Itu mau hibah. Jadi uang tuh gak kena, gak ilok. Ngakoni ngene wetu kula kepingin dadi wali. Gak ilok, gak oleh. Kula kepingin dadi ahli ibadah sing toporan. Gak kena. Jadi nek kepingin nglakoni agama sing temenan. Pertama ilmu kudu ono, pengertiannya itu. Kudu ngerti duduke perkara itu ya apa menurut nah itu apa? Mulane wong kuno itu duwe apa itu jenenge? 4 pintu gerbang. Jenenge apa itu? Syariat, ngono ya, sing terkenal. Terus tarekat, hakikat, makrifat. Iki pancen bener. Urute ngono. Gak iso nyangka ujuk-ujuk makrifat. Mustahil. Harus syariat itu. Jadi untuk mengukur bener atau ora, iku kudu dasare ngerti ya apa duduke iki menurut syariat. Iku kudu. Gak ngenek khusus mencolot nang hakikat, gak iso. Gak oleh. Gak sah. Lan dak diterima oleh Allah. Jadi syariat itu sah. Terus tarekat ngelakoni ya wiridan, ya tarekat dalam arti luas begitu. Tarekat sing melok tarekat iko terjujur iku sing dimaksud. Tarekat itu ya ngelakoni itu amal itu. Nah, terus meningkat sampai nang hakikat. Hakikat ini nek cara gampangnya penghayatan, pentahkikan, melihat intinya, sarinya itu hakikat. Intinya, sarinya. Pamane sembahyang. Rajan ahli salat sunat pirang atus rakaat ngamane sedina sungi. Tidak lo ikutnya. Ikut turun itu amalia secara lahir. Tapi hakikatnya dia itu ya apa? Dalam ibadah itu. Itu satu tingkat. Hakikat itu satu tingkat. Nah, nek wis bisa melalui 3 ini, syariat, apa mau, tarekat, hakikat, pakai makrifat. Makrifat itu artinya sudah hilang. Karena itu artinya sudah tidak menyadari hadirnya saya ini. Saya itu hilang. Ego, saya, aku hilang. Lebur dalam kebesaran Allah. Jadi jenjang. Jadi kapan ono wong nglakoni amalan wirid ibadah ning orang ngerti syariat deh, gak ngerti ilmune, muspro mesakne itu sekarang ketolak. Tapi kosok galine wong sing nglakoni serge wudu sembahyang maca Quran wirid itu nglakoni
ini gak iso nemokno intine sarine ya kena diarani kaya wong gak duwe roh, gak duwe nyawa. Jadi niteni hasil tidak hasilnya uang beragama enggak apa. Imam Ghazali itu nanti tahu. Nek kawan wis ilmu wis kok kuasani sudah kamu miliki, terus amal mau hibah itu kadang-kadang isi enom wis diparingi. Nggak usah ngenteni tuwek. Nglakoni yo mbok bareng mbok pengeran. Dah kayak mulane aja aneh nih ono cerita-cerita kayak apa ya? Kiai Khalil Bakalan umur 11 wis minal muqarrabin termasuk aulia umur 11 tahun. Ono wong sing sampai umur 70 tahun sih durung nemu, sih durung ketemu itu, mau hibah durung teko ya. Malah kadang-kadang wis meh mau hibah meh di lulungno ditarik maneh. Ono. Jadi ono ceritanya wong sing wis ngakon pirang-pirang puluh tahun. Wis cara apa itu dari omah ngono. Susune apa oleh nyusun foto wis bareng wis meh selesai rontok ambruk kabeh mulai mana teko perutang kadang-kadang Imam Ghazali itu sampai dah wong sembahyang iling nek awal sembahyang itu tidak mesti kadang dia itu sembahyang mulai takbir sampai at-tahiyat gak ada apa-apa gak nemu apa-apa kalau kasare gak iling nek awak itu salah nek sing disembah ke pangeran enggak dianggap iki rutin pekerjaan otomatis mekanis. Jadi seolah-olah ini satu tradisi kebiasaan kayak ngados ngising ini udah jadi ampang tidak ada apa-apa. Mulanya dari Imam Ghazali kadang uang sembahyang itu pas menyentuh pertemuan antara iman keyakinan roh karo mau hibah mau kemarin itu kadang-kadang nalika sujud, kadang nalika ruku, kadang nalika takbir. Tidak mesti. Itu pun sudah untung. Jadi Imam Ghazali. Jadi eling nek aku sembahyang ngersane pangeran delok nang aku. Senajan itu hanya 1 detik itu kelebu kecil. Arang-arang nek mulai A sampai tahiyat assalamualaikum ulun terus wah enggak ya nek ngomong iso ae ya atau ngaku-ngaku bisa tapi praktek itu insyaallah. Nah sing aneh maneh ana wong tuh ilinge yang pangeran itu nek sembahyang dikit sampai ana wong sing enggak gelem jamaah. Nah gitu. Tapi ya coba tiru ngono ya, ini hanya cerita saya. Ana wong ki tidak jamaah belas. So kalau dia kumpul karo wong ki mesti buyar. Hati ini buyar. Maksudnya nek ibadah ane sembahyang itu ijen sepi. Tapi mana sing aneh? Kosok bali nih. Bisa nek khusuk temenan niku nek rame malah ono kiai ya Julio kiai jadi Seduro iku nek sembahyang ditabuhne klenek nong neng nang neng iku sembayange apa ngebet terus mancing temenan ana sing jadi dia itu merasakan hadirnya Allah ketika ribut, ketika dalam waktu bising, dalam waktu di tengah-tengah itu. Jadi uang kita kadang-kadang munajat dengan Allah itu di tengah-tengah pelacur. Jadi model ini.
Tapi ya coba tipu ini. Di tengah-tengah maksiat justru dia manjing dengan Allah. Ono sing ngono. Mulane ya kayak awal-awal. Ini penting ilmu itu di situ. Jadi mau hibah itu mesti. Jadi kita ini harus siap mental untuk menerima peparing. Jangan kalau bisa sih ojo jaluk-jaluk. Kulo kepengin sugih kok dadi ibadah. Ini gawe biasa Cina itu tidak usah sembahyang sugih. Nek kepengin sugih. Tapi mulanya tidak iso. Di dalam rumus jadi ini iman ini sing jero hadis ya, iman terus Islam terus ihsan. Kalau ya itu tak temennya sih dimaksud iman itu urusan batin, urusan ngutak ngatik gitu, soal hati nurani atau mental ini soal dalam ini iman, ini landasan. Nah, terus Islam itu kelakuan lahir ya, sembahyang, baca syahadat, poso, ya ikrah. Praktek secara zahir itu Islam. Orang Islam belum tentu iman. Ya. Tapi kalau orang iman ya sudah terang dia mesti Islam. Anak Allah itu semua yang tapi dia itu tidak percaya tuh. Ya cuma genep-genepi syarat untuk formalitas supaya saya disebut orang Islam. Aku ya sembahyang, aku yang ini istirahat. Terus ihsan, nah ini ihsan itu penghayatan cara saiki ngono, dia ingin menangkap apa yang tersirat. Diterangkan deh. Tetap aku kepingin ngaji, kepingin maca catatanku. Nalika aku mulai tertarik qala ba'du sufiyin idza ra'aita man futiha lahu fi tasdiq nek kon roh ana wong wis kebuka hatine untuk percaya di hadhihi tariqah jalan ini ya sudah terang namanya syariat, tariqah, hakikat, makrifat. Khabashirhu, maka sambutlah atau berilah dia kegembiraan. Jadi uang kan percaya habis. Jadi saya sing istilah dilampahi mbah-mbah kita, terus percaya habis. Iku wis apik. Wa idza ra'aita man futiha lahu fil fahmi fihi fasaddiq. Nek kon kata uang wis ngerti duduke, wis punya pengertian mengenai soal itu untuk menjadi orang agama yang baik. Fasaddiq ireno irio apa? Merio. Nek wong tulis mengerti dulu terus paham. Wa idza ra'aita man futiha lahu fil nutqi fihi fa'awhibhu. Nek kawan roh wong kulis sampai mengucapkan, sampai menerangkan, hormatilah dia. Jadi ini tingkat yang ketiga. Wa idza ra'aita muntaqidan 'alaihi, nek kawan pakai uang sing sinis, sing kritik, fafirra minhu, larilah kamu dari orang itu, firaraka minal asad, seperti kamu lari dari macan. Wahjurhu, tinggalkan orang.
Iki ini mukadimah. Jadi yang penting itu paling tidak kita dipercaya. Aku tahu ngrungokne Abdillah kan Abdillah atau ya Hasan Abdillah. Kalau beberapa tahun satu kata yang terlompat dari dia, kan tidak dikomentari itu. Semangat bikin rangno Basidik. Terus dia itu kok ngomongin sih, nang aku tuh tak cekeli. Niki bukti ya semakin rangno bahwa jalan yang ditempuh Kiai Siddiq itu memang hak. Gitu. Aku kayak oleh termanya. Padahal aku asalku kita-kita itu macam-macam. Yang kepingin ini, kepingin jadi wong sing alim, kepingin jadi wong ahli pengarang, macam-macam asalin. Kepingin ini. Terus jalan yang ditempuh oleh Mbak Siti memang hak. Itu kata-kata hak itu hatiku keluar. Nah itu aku terus tak tanya. Ini pelampahane Mbak Siti, pelampahane ke Khalil Bangkalan. Terus ulama-ulama sing sesepuh kabeh itu. Nah itu sing ngoberi sampai Islam sumebar di tanah Indonesia. Ini sangka ngomong bungsu wali songo biyen. Biyen itu dakwah ana organisasi dakwah atau surat kabar utawa karangan-karangan situ ngusung nalika itu. Padahal agama Hindu di sini 1000 tahun. Pokoknya cara wong Jawa iki wis wong Hindu sembarangan ketiwe awake rambuté sum-sume kabeh wis Hindu. Lagi kelebonan Islam ger ya apa carane itu mayar banget sampai berubah. Hindunya malah jadi cilik, jadi minoritas, merupakan pengikut agama yang paling kecil, lalu mayoritas yang paling banyak Islam. Berubah gitu. Padahal 1000 tahun. Kok iso? Kita kondi. Aku tahu debat karo insinyur, doktor, ono telu. Menurut sampean Islam tersebar di Indonesia ini, aku takut itu karena apa? Jawabnya, karena Demak. Jadi karena ada kerajaan Demak ya, dengan kekuasaan jadi raja itu dengan Raden Patah lalu putus tak bantah. Saya kira ada betulnya tapi tidak betul seluruhnya. Sebelumnya ada Raden Patah itu Demak, Islam sudah tersebar, sudah merambah. Nah, menurut sampean bagaimana? Aku terserah ini dari ya aulia, dari Wali Songo, jadi dai dakwah yang ala itu secara masyarakat, itu bukan dengan kekuasaan memaksa atau dipengaruhi oleh kedudukan raja orang lalu masuk Islam. Islam ini mulai zaman dulu sampai sekarang tidak pernah berakar dan berkembang karena dukungan kekuasaan. Kanjeng Nabi itu 13 tahun ijazah, tidak punya apa-apa, tidak punya pendukung, apa kekuasaan, apa dana, apa kan. Nah, lain dengan Buddhisme, Hinduisme, dan Kristen itu didukung oleh raja. Nah, rajanya jadi yang Kristen atau Konstantin. Alhasil Islam tersebar di tanah Jawa khususnya. Ini jasanya mereka. Menang-menang, geremang. Mulanya keseharian
sehari-hari di mana-mana, di gunung-gunung, di gua, di akar keseharian sing-urip-urip itu memang mufakat. Sebab zaman kuno ini kiai-kiai, ulama-ulama, wali songo tak piturutin luyur, tidak tahu manggon yang dalam lele merono pedek uang di alat ngomong-ngomong akhirnya akses sektor perjalanan mulanya akses pesarian sing gak konangan ya yuk sadari sopo waktu diziarahi wong sampai akhirnya jadi klinik jadi kino-kino barang yang di kawi itu malah aku ini ditenono ya nek ono panggengan disebut werit utawa apa ini akeh bahaya tabrakan kecelakaan ono pesarian itu pakai pesariane wong sing gak konangan sapa jenenge iki wis turut nah iku mulane aku nek liwat koyo ngene iki ya dia itu loh hah? Marine Kaliwates Sungguh Sari itu kaping-kaping di kono nah itu nek kawan liwat kono masuk lali dulu salah coba Fatihah. Assalamualaikum wa alaina wa ala ibadillah sholihin al-Fatihah ya nun sewu tak jenenge bener ana maneh sing ternyata itu isi anune kerabate Sunan Ngapet di jatanan jadi gempol ya ini di jalan mana waktu tertawa itu biar sama uringin itu uring dapat tiba ya pesarian itu sudah di dalam jadi saking suwine pesarian itu terus kelebu di ke aspal lah itu kecelakaan sering terjadi jadi aku kira tidak di dasar ini ya saya kok ada keterangan kitab yang tidak aku yakin senggurit-gurit senganu itu memang kita harus hormat wah kayak gitu malah semua orang itu sulit terjadi cerita itu ya Gus keren Gus Uting itu di Jasem Jasem nah itu orang ngetes nomor terus baru dipotret itu buka beda aja terus untuk metu mak telepon ki pesarane kepong aja terus akhirnya di kono ku didirikan olah madrasah masjid itu bisa lagi itu panitia ini gede-gede pertama hasilnya apa itu bahan itu seperti membanjir dan ya cepat harus seolah-olah ada yang mendorong sampai saya ke orang nah itu sing nyebut sing ngonangi itu nah itu sing katok dek guri ini potret gitu jadi uang ini potret ono ayang-ayangan katut kena potret terus gimana ya catatan mana hadzal ilmu laisa huwa al-laqlaq bil lisan ilmu menempuh jalan rumus ngapi laisa huwa al-laqlaq bil lisan bukan apa itu ucapan dengan lidah wong wis pinter nerangno ini penjelasan to omong ini wa innama huwa azwaq wa wijdan tapi ilmu ini merupakan azwaq apa nek wong mangan ngono ya selera buat itu mempunyai bahwa niki bisa mencicipi apa perasaan hati nurani perasaan haru
Wala yu'khadhu minal awraq. Ilmu ini tidak bisa diambil dari tulisan-tulisan. Jadi orang nek ngaji tasawuf, ngaji hadis, terus oleh ilmu itu tidak. Ini tidak bisa diambil dari kertas-kertas. Wa innama yu'khadhu minal azwaq. Tergantung sangka rasa hati, kita rasa. Wala bil qawli wal qal. Dan tidak pula ilmu ini dari ucapan-ucapan, katanya si A itu anu sing jeneng wali nu ngeten-ngeten, sing anu nu ngeten-ngeten, qol wakil. Wa innama huwa, tapi ilmu ini wong iso menemukan intisarinya agama itu min khidmatir rijal, min khidmatir rijal wa suhbati ahlil kamal. Aku hatiku kebuka khidmatir rijal, ngeladeni wong sing wis dadi-dadi itu. Jadi nek kon kepingin gelis khidmat nah wong sing ya musyarilah, wong sing wis soleh ngeladeni zaman biyen mamane ngeladeni Kiai Hamid, mamane ya ngeladeni Kiai Dalhar. Ya khidmat dalam arti kayak zamane Kanjeng Nabi, sahabat Anas bin Malik itu kayak ini ngeladeni Kanjeng Nabi keperluan apa ya, kayak sisi cerita riwayat no sahabat ini kayak ini itu ngenteni Kanjeng Nabi nang masjid. Perlunya apa? Napa sandalin tok. Jadi Kanjeng Nabi sandalnya itu bener no. Wis cuai kedok. Itu saya itu oleh nur ya, oleh ilmu kita. Khidmatur rijal, ngeladeni khidmah kepada orang yang rijal itu istilahnya itu rijal itu ya orang laki-laki itu artinya ya wong sing saleh wa suhbati ahli kamal, dan bersahabat, kumpul-kumpul, gabung-gabung bicara orang seneng serawingan karo wong sing ngono-ngono. Ini tidak, aku tidak perlu, aku sisa mau dewe kita pikir la minal awraq, la yuqal minal awraq. Tidak bisa itu diambil dari kertas. Jadi nek kepingin jejeg cara agama nuru di lapangan. Ya sekalipun secara lahir kita itu tidak berdekatan, kita itu ada perasaan khidmat ya. Melampaui kehami, perasaan cinta, perasaan kepingin khidmat itu berdua. Khidmat nang wong sing parek nang Allah. Lan wa suhbati ahli kamal, sesrawungan wong sing padha. Iku sing nyebut. Malah terus terang ae kaya iki sing ya aku ini mimpi ya. Pengalaman pancen kisah yang nyata itu begini. Aku mimpi nomor kuat di masa aku kedini sak kutu Jember. Puting enggak. Terus aku ke masa aku ngobrol. Terus kedini aku di kolong seperti. Asalnya aku harus tuju sangka talang. Tapi kok kotor. Nek namanya genteng sampung. Jadi aku tuh jegur nih berubah. Mari wudhu, terus aku siap masuk ke masjid. Nah masjid itu masa aku dur. Nah, terus ada uang. Moga tak kancani. Apa namanya? Itu Gusfut. Bisa buka Mahfud. Ini Mahfud putrane Kiai Hafid. Panek ruwonge Gusfut. Wah, persis kayak syukur. Gombloi ahli guyo. Tidak mabur potongan itu tidak ono. Kok apa? Mau makan, no. Aku ini jam terang.
sampai menjadi masjid. Itu tak kalau sih tak ya akhirnya. Terus tak parah nih. Aku udah begini. Jujur nama jam sholat bunyi bang. Omah itu nek mlebu kudu pintu. Saking pilih ya. Masa gak salah mbak Farid ya. Malah jaluk Syafi'i. Syafi'i didono dalamnya. Ya masih ada nggak boleh tak atur. Terus lesson aneh itu. Eventku itu tak lakoni. Jadi aku ini dengan tidak sengaja ya. Terus aku tak sembahyang isya, pamit ya. Beneran aku terus sembahyang isya. Terus ya seperti itu. Terus Mahfud, aku Farid, terus Syafi'i, terus Mubah. Terus akhirnya gitu. Lewat ngarep, lewat pengimawan. Terus Arjuri kalau Syafi'i tidak oleh saya. Ya Allah, pengimaman itu saya lihat di dalam mimpi. Aku ini rumah satu, bareng aku salah, keseput ini hilang. Ini jaring mimpi lagi ya. Bareng itu, itu aneh. Bagus sembahyang itu harus, ini keseput. Tahu dong. Akhirnya banyak tamat kan. Allah Akbar. Tak mau gede itu. Kok aku kisah ya itu kok persis itu. Lah itu baru akhirnya terus neraka. Jadi masjid yang sampai tinggal di ngipi ini. Gini masjid ngantek. Hakikatnya saat temennya ini masjid ini jembari kayak itu. Kayak kutol. Orang nonton wali tanah Jawi ini sing mboten nate salat. Aku semuanya tertarik ngomong iki model iki koyo wong pasaran ya kuwi. Wis aneh mau tidak dinis belas. Aku baru asli di lapor jebul. Dia itu cuma satu ilmu ini. Khidmatur rijal. Senang nono Habib sing misuwur itu gawa ana payunge yo wis ono ae diderekno kabeh wis tak pilih kasih wis ya Habib Gafar sih pokoknya Habib sing wong-wong sing apik-apik ku diladeni terus lha itu aku oleh keterangan bahwa nurnya orang-orang soleh itu keduman ditetesi seperti oleh tetesan perogiahannya itu habib ini sampai akhirnya kesudah nek pesarian senang nyampe mesti milih waktu arep subuh sepi-sepi wongi kok apa sahar terus subuh jadi nek serasa jagongan adep-adepan ya kok melek-melek aneh gitu, jadi senang ngampel karo Gusfut ini, dia mahat yo muridnya guru, maturan, ya sana, setengahnya yang kamu coba Fatihah yang 500 itu, Masya Allah, jadi khidmatur rijal, ya Allah, wasuh batu ahli kamar, ini tenang, nek pancen kau kepingin hasil olehmu beragama. Nemu intisari ini agama ini paling gampang nek kau ngelakoni wong menawa tak kuat untuk berwayai tak koper isi seneng nopo biskop mamane ya untuk isi nyambut gawe serket ikut alas satu-satunya ini khidmatur rijal wa suhbatu ahli kamar jadi kau niat khidmat namanya memasak senajan umpama ada anak wong ya niat khidmat aku tak khidmat tambah sidik sak kuat-kuat apa sing disenengi apa sing dilampahi tak lakonane lah niat khidmat nah Allah itu unan-unan nek kon iso parek nang Allah nek ora iso
parek nang wong sing wis parek nang Allah ra ngono. Iku kan bener. Apa parek? Ya wis cecek nang pangeran. Dadi nek wong wis khusyuk, wis gedhe, wis anu apik lah pangeran. Kalau nggak iso ngono, ya nyedek nang wong sing wis ngono. Iku. Iki memang khidmat rijal. Rasul batu ahli. Terus intinya iki aku udah agak kecil. Cuma sing penting gawe ya nukil mazhabuna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmuna hadza manufun bil kitabi was sunnah. Jadi carane wong nemokno intine agama iki itu harus diikat dengan Quran dan hadis. Orang yang malam yahfazil Quran walam yaktubil hadis walam yatafaqqah fala yuttada bi. Kita namanya orang itu tak ngerti Quran, tak iso nulis hadis, dan tak ngerti fikih, fala yuttada bi, tidak kena dijadikan panutan. Bisa tak melek, manusia bisa terbang, bisa menyulap bamane kerikil jadi emas malah. Jangan sasar. Bamane wong itu saiki sing bisa nekakno kekayaan, kesugihan. Fala yuttada. Syaratnya itu. Anak mana jauh? Kita ngetes. Man lam yazin aqwalahu wa af'alahu wa ahwalahu bil kitab was sunnah. Siapa yang tidak bisa menimbang, menilai ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, tidak dipakai neraca bil kitab was sunnah, Quran dan hadis, pokoknya tidak nganggu syariat ya. Ucapannya, gerak-geriknya, perbuatannya tidak dinilai dengan kacamata syariat. Terus anak mana itu penting? Walam yattahim khatirah. Walam yattahim, dan dia tidak buruk sangka khatirahu terhadap suara hatinya sendiri. Walam yattahim khatirahu. Fala ta'uddahu fi diwanir rijal. Jangan kamu masukkan kelasnya rijal, laki-laki dalam arti orang soleh. Jadi ini semua begini. Walam yattahim khafir. Jadi nek wong kepingin oleh intine sarine agama iku kudu tuhmatun nas. Elek penyono nang awake. Wah, aku kok ngene, wah. Iki hasil. Ngom awake dhewe, khusnuzon nang awake dhewe kok. Harus benar. Mendakwa, menuduh. Curiga nang awake dhewe. Iki syarat iki. Nek gak ngene tak dadi.